kalau memang kalian merasa di dekat kita ada orang-orang yang tadi seperti ciri-ciri yang aku sebutkan, edukasilah diri kalian bagaimana tidak menjadi korban dan edukasilah diri kalian supaya tidak jadi pelaku. Ini bukan penyakit yang berbahaya yang kemudian teman-teman bisa meninggal dunia. Tapi ini bisa berbahaya karena para korban itu bisa mengalami trauma yang bisa lebih bahaya daripada sekedar penyakit yang lainnya. Ternyata baru di beberapa negara yang ada di Eropa melakukan pendidikan seks di bangku sekolah, terutama terkait dengan disorientasi seksual maupun disorientasi gender. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita bicara tentang seks, emang bener ya, kita harus tahu, tapi banyak yang menganggap tabu. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Analisa Channel kali ini akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin gak pernah terlalu fokus aku bahas, karena ini sebenarnya tertrigger oleh sebuah kasus-kasus yang belum lama ini marak akibat terkait sama pelecehan seksual, terkait dengan disorientasi seksual juga, dan ada kelainan-kelainan perilaku menyimpang yang belum lama beredar di media sosial. Lalu sebenarnya apakah yang membuat secara psikologis bisa muncul pada pelaku maupun pada korban? Nah, kali ini aku pengen narik lagi deh ke belakang. Ngomongin soal pendidikan seks, aku dapat data nih teman-teman. Di Amerika sendiri ternyata terbukti di usia 21 tahun, 85% pria sudah melakukan hubungan seksual walaupun tidak sampai pada tahap yang seperti suami istri. Tapi mereka sudah melakukan hubungan seksual yang mengarah kepada orgasme kepada lawan jenisnya. Dan 81% juga melakukan hubungan seksual, dan ini juga artinya hampir mirip ya, pria dan wanita. Tapi kenapa kita bicara tentang bagaimana pria dan wanita ini sendiri dalam melakukan edukasi seks? Terbukti bahwa 90% pria 90% pria itu yang sudah menikah dan melakukan hubungan seksual suami istri itu mengalami kepuasan dalam berhubungan intim dengan pasangannya. Tapi justru kebalikannya nih, ketika 90% pria melakukan hubungan intim dan mengalami klimaks, justru 60% wanita tidak bisa mengalami klimaks saat mereka melakukan hubungan intim. Dan ini disinyalir karena wanita cenderung malu melakukan atau mencari tahu tentang edukasi seks. Pada akhirnya, mereka jadi cenderung menjadi korban maupun pelaku dalam penyimpangan seksual seperti itu. Nah, kalau bicara tentang seks sendiri, sebenarnya ini sangat luas ya teman-teman. Kenapa sih kita harus ngebahas pendidikan seks ini sejak bangku sekolah? Apa nggak terus jadi anak-anak penasaran? Gimana caranya nih? Apalagi kalau kita bicara tentang LGBT sendiri. LGBT ini adalah salah satu kelainan atau gangguan ya, disorder yang termasuk dalam DSM atau diagnosis pedoman gangguan kejiwaan dulu. Tapi akhirnya di 2017 ini disinyalir mulai diteliti oleh para ilmuwan dan hingga sekarang menjadi pro kontra ketika tidak lagi masuk dalam DSM-5 nih LGBTQ+. Karena alihnya terkait dengan adanya hak asasi manusia, kurva yang terus meningkat sehingga ini disinyalir tidak mengandung unsur yang adil terhadap LGBT+ ini. Tapi kalau dikaji lagi, aku menemukan sebuah penelitian yang menarik nih teman-teman. Bahwa ternyata kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, hormonal testosteron dan estrogen yang muncul pada manusia itu tuh tidak mempengaruhi orientasi seksual mereka, hanya mempengaruhi perilaku. Akhirnya aku juga sering lihat, pantas aja ya suaminya teman aku atau mungkin teman-temanku yang cowok, dia punya istri, mereka punya anak, tapi kok agak melambai ya gitu, kok agak-agak kecewek-cewekan ya. Nah itu akibat kandungan hormon, tapi orientasi seksual mereka normal. Nah dari riset itulah terbukti bahwa sebenarnya gangguan seperti lesbian, gay, dan transgender, kalau aku pribadi sih ini merasa harusnya masih dalam satu kajian penelitian yang lebih lanjut ya, karena ternyata hormonal tidak mempengaruhi orientasi gitu. Nah akhirnya kalau kita bicara di sini, bagaimana ya supaya tidak terjadi penyimpangan seksual? Kalau kita melihat nih teman-teman, aku coba buka DSM dulu ya. Jadi aku kemarin menemukan salah satu yang menarik gitu di DSM-5 sendiri nih. Nah ternyata semuanya ada di dalam DSM-5 nih teman-teman. Di F52.32 yaitu terjadinya sexual dysfunction mulai dari ejakulasi dini, lalu kemudian ada lagi
terkait dengan disorder lainnya terkait dengan seksual. Dan kalau kita lihat di sini, sexual dysfunction ini akan berbeda dengan sexual orientation. Jadi semuanya sebenarnya udah diatur nih di dalam DSM-5 yang memang kita bisa melihat dia bagian dari patologi atau penyakit-penyakit yang harus kita sembuhkan. Nah, perilaku ini yang mungkin sekarang kalau kita lihat kok kemarin ada peristiwa yang terjadi, yaitu membungkus satu benda mati yang dianalogikan dengan penyimpangan seksual. Apa ya kaitannya? Itu adalah salah satu paraphilian disorder nih teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang paraphilian disorder ini masuk dalam, sebentar aku coba cari dulu di DSM. Paraphilia. Yes. Nah, paraphilic disorder ini tuh masuk di dalam DSM 5 di halaman 333 di mana sebenarnya ini banyak banget jenisnya. Paraphilia ini adalah salah satu sexual disorder yang ciri khasnya sangat identik, yaitu adanya unusual imagery atau imajinasi yang tidak biasa dan mengalami satu kepuasan seksual bagi para pelakunya. Nah, ini jenisnya ragamnya banyak banget teman-teman, mulai dari fetishism. Fetishism ini kayak kemarin kalau kita lihat ini nggak cuma sekedar membungkus benda mati seperti mayat gitu ya. Apa sih yang terjadi? Terjadi sebuah desire atau kepuasan ketika dia sambil bisa melakukan masturbasi dini ketika melihat benda tersebut. Dan menariknya tidak hanya itu, bahkan ada fetish yang sangat terangsang ketika dia melihat bulu kaki wanita, stocking perempuan gitu. Jadi aneh-aneh gitu. Namanya juga kelainan gitu ya, ada penyimpangan, jadi memang aneh-aneh, benda-benda matinya pun juga sangat beragam. Jadi fetisme ini tuh dia bisa melakukan orgasme atau melakukan masturbasi ketika dia melihat atau berinteraksi dengan benda mati yang dia analogikan sebagai kepuasan seksual dia. Nah, fetisme ini mungkin nggak kayak kelihatan banget gitu bahayanya kepada korban, karena korban tuh bisa jadi nggak sadar bahwa dia adalah korban dari fetish ini. Tapi kalau beda lagi dengan Exhibitionisme ini adalah mereka yang suka mengumbar alat kelaminnya di tempat umum. Dan tahu nggak sih teman-teman, kalau di sekolah kalian sempat waktu dulu pernah melihat, kalau aku sih pernah ada pengalaman gitu ya. Ternyata reaksi kita ketika kita kaget, oh my god, ya Allah gitu ya. Itu tuh justru memunculkan kepuasan bagi para exhibitionist. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang exhibitionist ini, gimana cara kita menerapi atau cara membuat mereka itu tidak mengalami kepuasan supaya mereka bisa nggak seneng gitu ya, adalah dengan stay cool. Atau mungkin kita seperti mencibir gitu, atau mungkin kita kayak gak ada shock-shocknya sama sekali. Itu exhibitionist sebel banget gitu. Terus mungkin exhibitionist ini lebih kelihatan membahayakan dibandingkan dengan fetisme tadi, padahal sebenarnya sama-sama bahaya juga loh teman-teman. Terus transfetisme, yaitu berpakaian dengan pakaian lawan jenis. Jadi ini bukan seperti waria yang memang karena pekerjaan ya, tapi mereka akan mengalami kepuasan tersendiri ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian wanita dan melakukan masturbasi atau orgasme. Nah, ini cenderung ya bisa jadi merugikan bagi pasangannya kalau pasangannya tidak mengalami kelainan apapun dalam orientasi seksualnya. Jadi semacam cross dressing, istilahnya mereka senang melakukan hubungan seks dengan menggunakan pakaian lawan jenisnya. Lalu ada juga voyeurisme, yaitu imajinasi seksual mereka muncul. Orgasme itu akan muncul ketika mereka mengintip orang yang lagi ganti baju. Makanya itu sebenarnya kelainan juga teman-teman. Jadi kenapa kita penting ngebahas kayak gini? Karena jarang banget loh kita nge-breakdown penyakit-penyakit gangguan-gangguan mental seperti ini karena kita anggap tabu. Padahal ini efeknya luar biasa gitu. Selama ini kita bahasnya tentang anxiety, tentang stres, tapi sekali-sekali kita boleh ya mengedukasi seperti ini. Lalu berikutnya adalah sadisme. Sadisme ini kecenderungan di mana kepuasan seksual dialami bagi pelaku ketika mereka menyakiti lawan hubungan intimnya dengan memukul, menampar, dan semakin kesakitan pasangannya, dia semakin puas. Ini salah satu penyebab perceraian yang terjadi yang saya sering temukan di dalam konseling-konseling pernikahan. Nah, sadisme ini akan lebih puas kalau dia punya pasangan yang machois. Nah, machois itu yang seneng disakitin. Jadi ada juga yang seneng pukul aku, tampar aku gitu ya. Jadi dia akan merasa kenikmatan seksual itu ketika dia disakiti.
Aduh, kalau ngomongin ini sebenarnya agak-agak gimana, tapi ini harus teman-teman ketahui gitu, karena si sadisme ini akan sangat tepat kalau mereka dapat pasangannya macois. Tapi kalau pasangannya nggak ada kelainan apapun, ini akan jadi bahaya. Kalaupun dua-duanya ini menikah, ya mereka tidak perlu merubah, tapi sebenarnya ini adalah kelainan. Andaikan sembuh satu, harus sembuh semua gitu. Oke, berikutnya adalah freteurisme. Yaitu freteus ini adalah dengan menyentuh, menggesek. Jadi kalau teman-teman di angkutan umum, di tempat transportasi umum yang berdempet-dempetan, kalau kalian ngerasa kayak ada orang yang menggesekkan alat kelaminnya di tubuh kalian, itu bisa jadi mereka mengalami kelainan seksual seperti freteurisme ini, atau termasuk parafilia juga. Dan yang terakhir adalah pedofil. Jadi emang ketertarikannya itu terhadap anak kecil, terutama anak kecil yang masih sangat kecil banget gitu. Dan ada juga istilah incest pedofil. Ketika ayah menikahi atau tertarik dengan anak kandung itu banyak, atau saudara kakak adik atau sepupu dan lain sebagainya. Incest pedofil ini juga cukup berbahaya teman-teman, karena kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh kayak jarang mengedukasi untuk anak-anak berhati-hati dengan keluarga dekatnya, paman, pakde, bahkan ayah sendiri gitu kan. Ini kita cukup harus membekali anak-anak kita dengan edukasi seks yang tepat. Nah, itu tadi teman-teman beberapa sexual disorder yang parafilia itu baru satu loh, baru satu karakteristik, belum kita bahas yang lain. Tapi aku cuma pengen ngebahas ini, paling tidak teman-teman jadi paham kalau memang kalian merasa di dekat kita ada orang-orang yang tadi seperti ciri-ciri yang aku sebutkan, edukasilah diri kalian bagaimana tidak menjadi korban, dan edukasilah diri kalian supaya tidak jadi pelaku. Ini bukan penyakit yang berbahaya yang kemudian teman-teman bisa meninggal dunia. Tapi ini bisa berbahaya karena para korban itu bisa mengalami trauma yang bisa lebih bahaya daripada sekedar penyakit yang lainnya. Kalau memang kalian ngerasa ini ada pada diri kalian atau orang di sekitar kalian, segeralah hubungi profesional atau konselor atau mungkin psikiater untuk menyembuhkan penyakit Anda. Terima kasih dan nonton Analisa Channel. Kita akan bahas tentang seks berikutnya di episode yang akan datang. Jangan lupa kalau kamu suka sama konten ini, subscribe, share sebanyak-banyaknya, like and comment video Analisa Channel. Makasih ya. Assalamualaikum.